Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita akan membicarakan mengenai narkoba baru yang mungkin Anda mengenalnya di media sosial dengan sebutan Flaka. Nah, narkoba baru ini disebut gravel atau kerikil karena berbentuk seperti potongan kristal putih seukuran kerikil. Jenis obat ini dibuat menyerupai kokain, namun informasinya bahwa Flaka berpotensi jauh lebih berbahaya ketimbang kokain. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial memang tampak beberapa pengguna Flaka berperilaku kasar dan liar, ada yang mengatakan seperti zombie. Namun tidak hanya itu, ada juga pemakai Flaka yang mendadak aktif berlari dan melakukan hal-hal kekerasan lainnya. Dan ini informasi disebabkan oleh halusinasi yang hebat yang dialami oleh pemakai dari Flaka ini. Flaka ini informasinya sudah memasuki Amerika dan Eropa, khususnya Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Dan untuk mengantisipasi bahaya yang akan ditimbulkan, BNN dan Kementerian Kesehatan telah mengkaji narkotika sintetis jenis baru ini tahun lalu. Kita akan langsung membahas mengenai Flaka ini. Kekhawatiran Anda mungkin setelah melihat video ini akan coba kita jawab. Sudah hadir bersama kami Pak Sulis dari BNN, Humas dari BNN, dan juga Ibu Sadiah dari Kementerian Kesehatan, dari Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Bu Sadiah. Dan juga Pak Sulis, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saya mau tahu dulu ini, saya mau perbincangkan bersama beberapa teman lah begitu. Mereka begitu melihat video itu langsung merasa ngeri, karena kita lihat agresif sekali begitu para pengguna Flaka ini. Tapi ada yang mengatakan bahwa enggak, itu bukan kok, itu bukan video asli, itu video yang dibuat-buat sampai menabrakkan diri ke mobil dan lain-lain. Pak Sulis, sebenarnya benarkah narkoba jenis Flaka ini dan benarkah efeknya seperti yang kita lihat di video-video yang beredar di media sosial? Baik, terima kasih. Kalau mengomentari apa yang ada di dalam YouTube itu, mungkin kita tidak bisa ngomongin asli atau tidaknya. Tetapi kalau dari karakteristik zat yang ada di dalam Flaka itu, UNODC itu sudah mengedarkan sampel kandungan aktif dari Flaka itu kepada lab-lab di seluruh dunia untuk dilakukan penelitian. Dan Indonesia juga sudah mendapatkan sampel itu. Dan sudah menelitinya? Sudah diteliti oleh lab BNN, lab forensik Mabes Polri juga, dan hasilnya sudah dikaji oleh Kementerian Kesehatan juga dari perguruan tinggi untuk memasukkan zat aktif itu ke dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Jadi zat aktif di dalam Flaka itu sebetulnya sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 sudah diatur, sudah ada regulasinya. Namanya adalah alpha PVP. Alpha PVP ini itu nama kimianya. Nama kimianya, oke. Flaka itu kan merek dagangnya. Jadi kalau misalnya ada barang masuk ke Indonesia dengan karakteristik ciri-ciri orangnya seperti yang ada di dalam itu, kita bisa, apabila bisa mendapatkan sampel barang buktinya, kita bisa analisis. Kalau itu ternyata berdasarkan identifikasi laboratorium adalah alpha PVP, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah Flaka. Oke, kalau dari alpha PVP ini sendiri, Bu Sadiah, apa efeknya terhadap tubuh? Apakah benar memang membuat seorang menjadi lebih agresif? Baik, jadi seperti tadi Pak Sulis menyatakan bahwa Flaka ini merupakan suatu zat. Flaka nama dagangnya, jadi dia merupakan alpha PVP. Jadi yang dia bersifat sangat psikostimulan. Jadi dia mempunyai efek sangat akan halusinasi. Jadi setelah halusinasi dia akan menyebabkan juga kehilangan kesadaran, dan itu juga menyebabkan hipertensi dan jantung. Agresif juga? Ada perilaku agresifnya di situ? Ya, jadi hiperaktif. Dia lebih ke hiperaktif. Oke, sejauh ini kan kita tahu bahwa yang didapatkan, diterima oleh aparat ya seperti BNN dan juga dari Kementerian Kesehatan, itu adalah sampel yang diberikan karena adanya Flaka di beberapa negara di luar begitu. Sejauh ini apakah BNN sudah menemukan Flaka ini yang bukan hanya sampel yang diterima tapi juga beredar di tengah masyarakat di Indonesia? Sampai sejauh ini BNN belum pernah mengungkap, artinya dalam penindakan atau penangkapan begitu dengan barang bukti yang mengandung alpha PVP ini atau Flaka ini. Kemudian dari rehabilitasi juga belum pernah ada laporan residen yang masuk ke lembaga rehabilitasi BNN yang mempunyai ciri-ciri keluhan kecanduan seperti kecanduan Flaka ini. Kesimpulan sementara,
Flaka belum beredar di Indonesia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh waspada begitu ya akan masuk tidaknya Flaka ini. Informasinya ini juga jauh lebih murah dibandingkan narkoba seperti kokain dan heroin itu, Pak ya? Betul. Kalau di Amerika itu 3 sampai 5 dolar, itu artinya kan hanya sekitar 65 ribu. Ya. Satu pemakaian itu. Satu saset itu, satu pemakaian. Nah, yang dikhawatirkan adalah berdasarkan pengalaman BNN mengungkap zat narkotika jenis baru yang masuk ke Indonesia itu adalah pembelian online. Itulah yang harus diantisipasi. Mereka yang sudah terlanjur melihat di YouTube gitu, terus kemudian ada timbul rasa ingin mencoba, kemudian mereka berusaha mendapatkan pemasaran secara online. Itu yang memang harus kita sadari bersama, juga dari lingkungan masyarakat. Jangan sampai itu yang terjadi. Justru dengan melihat YouTube itu, orang-orang yang sudah terlanjur memakai narkoba yang biasa-biasa saja, dia ada kecenderungan ingin menambah atau ingin mencari sensasi baru, ingin mencoba. Justru menjadi dorongan begitu, ingin mencari itu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau tadi dikatakan bahwa Alpha PVP ini yang merek dagangnya adalah Flaka gitu di luar. Dampaknya jauh lebih berbahaya. Kita tahu narkoba saja sudah sangat-sangat berbahaya. Kokain, heroin, dan narkoba turunannya itu sudah sangat berbahaya. Ini bahkan lebih berbahaya lagi. Benar begitu, Bu Sadia? Apa bahaya lain yang dikandung oleh Flaka ini dibandingkan dengan narkoba lainnya? Ya, seperti tadi, bahwa Flaka ini yang akan menyebabkan halusinasi yang lebih yang tinggi dan menyebabkan perubahan perilaku. Jadi kita di Kementerian Kesehatan juga sudah seperti tadi Pak Sulis menyatakan bahwa kita sudah melakukan pengkajian sehingga ini dimasukkan di dalam Permenkes kita yang nomor 2 dimasukkan ke dalam golongan 1. Adakah efek dari penggunaan jangka panjangnya? Kalau itu kan efek penggunaan jangka pendek tuh yang langsung agresif, tekanan darah naik, halusinasi gitu. Apakah ada yang jangka panjangnya yang juga berbahaya? Sejauh ini belum dipelajari untuk efek jangka panjang ya. Nah, yang dikhawatirkan juga Pak Sulis, kenapa ini agak sedikit lebih mengkhawatirkan adalah perilaku itu tadi yang menyertai dari para pengguna Flaka begitu ya. Bukan hanya dia katakan mabuk dari akibat narkobanya, tapi agresif terhadap orang lain dan lain-lain. Apa antisipasinya agar ini jangan sampai masuk ke Indonesia, apalagi berdampak agresivitas yang tumbuh di antara para pengguna ini terhadap warga biasa? Baik. Kalau kita baca literatur ya, sebetulnya Alpha PVP ini atau Flaka ini gugus utamanya itu adalah gugus katinon. Nah, katinon itu adalah sifat dasarnya sebagai stimulan. Nah, karena dia potensinya yang begitu besar, akibatnya pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat sedemikian rupa dia menstimulasi susunan saraf pusat itu, sehingga orangnya seperti dilihat itu hiperaktif itu. Sampai sejauh ini mana ada sih narkotika yang sudah ada ini, efeknya sampai orang lari menabrakkan dirinya ke mobil berhenti, kepalanya ke mobil, kan belum pernah ada yang seperti itu. Itulah efek yang ekstrim daripada si Alpha PVP ini. Karena sifat dari dorongan yang begitu kuat dia menstimulasi susunan saraf sehingga dia menjadikan hiperaktif seperti itu. Nah, saya sih BNN berharap kalau masyarakat semakin banyak melihat yang ada di dalam YouTube itu, mestinya masyarakat juga semakin menahan diri gitu. Justru bahwa itu sangat destruktif. Ya. Kalau tadi pertanyaannya jangka panjang seperti mungkin tidak akan ada jangka panjang lagi, memang fatal mungkin kita mati saja gitu. Begitu ya. Akibatnya mati saja. Ada mobil jalan ditabrak, lari di depannya, kan sudah mungkin tidak ada evaluasi efek jangka panjang. Tidak sampai ke jangka panjang karena mungkin orangnya sendiri kan sudah sangat fatal sekali dari stimulannya itu. Oke, jadi harus dihindari. Jadi ada kewaspadaan yang harus dibentuk juga dari masyarakat ya terhadap ini. Tapi belum masuk ke Indonesia sejauh ini, sepengetahuan dari BNN dan juga dari Kementerian Kesehatan belum menemukan sama sekali. Tapi ya tetap harus kita waspada ya, jangan sampai masuk ke Indonesia dan juga ke anak-anak kita. Terima kasih Pak Sulis, Bu Sadia, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia.